Video kali ini Mimin tidak membahas soal-soal tentang fisika, tapi akan membahas tentang panduan dan informasi penting SBMPTN UTBK 2022. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Persyaratan peserta SBMPTN UTBK 2022. 1. Memiliki akun LTMPT, itu nanti kalian akan registrasi, ada jadwalnya kok, nanti Mimin jelaskan di slide selanjutnya. Dan untuk kalian yang siswa SMA, MA, SMK, pastikan umur kalian tidak lebih dari 25 tahun. Ya. Kemudian sama seperti yang di tahun sebelumnya, kalau kalian lulus di tahun 2020 atau 2021 atau yang lulusan paket C, sama umur maksimal itu 25 tahun. Jadi yang pastikan umur kalian gak lebih dari itu ya kalau mau daftar. Kemudian tidak lulus jalur senam PTN. Ingat, karena di sini banyak banget kasus yang dia udah keterima senam PTN tapi nyoba-nyoba UTBK. Di tahun ini tidak diperbolehkan ya. Jadi mau lulus di tahun 2020, 2021 atau nanti di tahun 2022, itu peserta didik gak boleh daftar UTBK kalau keterima di senam PTN. Kalau di Prodi Saintek nanti akan mengikuti tes TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Kalau Sosum nanti sama TPS, Bahasa Inggris, dan TKA tapi Sosum ya. Kalau campuran, kalau campuran ini otomatis kalian harus mengikuti TPS, Bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Sosum. Jadi bagi kalian yang mau daftar tentang campuran ini atau pindah jalur, pastikan kalian belajar tentang TKA Saintek dan TKA Sosumnya ya. 6. Khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA atau MA jurusan IPA saja. Jadi kalau dari informasi ini kita bisa bilang ya jurusan lain bisa kita ambil nih lintas jurusan. Misalkan IPA boleh ngambil ke manajemen dan seterusnya. 7. Hasil UTBK 2022 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2022. Jadi setelah kalian dapat nilai di UTBK 2022, maka nilainya itu hanya bisa dipakai di pendaftaran di tahun 2022. Jadi nggak bisa dipakai di tahun depannya. Jadi pastikan kalian memilih sasaran yang tepat ya. Bagi kamu yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolionya. Jadi ya kayak prestasi-prestasinya lah. 9. Bagi peserta tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Kalau kalian tunanetra pasti memiliki surat pernyataan tunanetra ya. 10. Membayar biaya UTBK melalui Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Nanti untuk yang ini Mimin bahas di slide selanjutnya ya. Adapun beberapa jadwal yang harus kalian catat. Tanggal 1 Desember sampai 15 April 2022 itu adalah sosialisasi SBMPTN UTBK-nya. Kemudian kalau kalian mau melakukan pembuatan akun, itu ada di 14 Februari sampai 17 Maret. Jadi diberikan waktu kurang lebih 1 bulan. Kemudian untuk pendaftaran senam SBMPTN UTBK-nya di tanggal 23 Maret sampai 15 April. Jadi ketika udah tanggal segini, maka kalian nggak bisa melakukan pembuatan akun kalau kalian telat melakukan pembuatan akunnya. Nah nanti UTBK-nya itu sama kayak di tahun sebelumnya, ada 2 gelombang. Gelombang pertama tanggal 17 sampai 23 Mei dan gelombang kedua tanggal 18 Mei sampai 3 Juni 2022. Nah nanti di tanggal 23 Juninya baru tuh pengumuman hasil SBMPTN UTBK-nya. Nah nanti di tanggal 25 Juni sampai 31 Juli itu adalah masa unduh sertifikat SBMPTN UTBK-nya. Jadi nilai kalian itu bisa di print out. Materi SBMPTN UTBK 2022 itu ada apa aja sih? Nah kalau di TPS ini untuk Sosum, IPC, sama Saintek ya. Maka akan dibagi menjadi beberapa topik ya. Yang pertama kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ini sudah pernah Mimin bahas di video YouTube ya. Kalian bisa cek aja di playlist tentang UTBK. Di situ sudah dijelaskan tentang topik-topik ini. Kemampuan kuantitatif mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Jadi kuantitatif ini lebih ke penalaran matematika ya, bukan kayak perhitungan matematika IPA gitu. Untuk kemampuan bahasa Inggris, yaitu mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Ya kalau mau lebih simpelnya kalian pelajari aja kayak soal-soal TOEFL lah. Tes kemampuan akademik ini, nah TKA-nya ini baru nih. Tentang pengetahuan dan pemahaman keilmuan. Kalau Saintek ya berarti nanti tentang IPA,
TK itu tentang IPS, nanti dibahas di slide selanjutnya kok. Ya, dan yang pasti soal-soalnya itu bukan soal-soal receh, tapi adalah HOTS, Higher Order Thinking Skills. Jadi walaupun nanti emang ada soal-soal teori yang simpel, tapi itu sebenarnya udah termasuk soal HOTS. Jadi pastikan kalian belajar itu soal-soal HOTS ya. TKA Saintek ini, untuk yang Saintek ya, itu ada matematika, fisika, kimia, biologi. Jadi kalian pelajari 4 materi itu dan diberikan waktu nanti selama ujiannya itu ada 195 menit. Yang pasti nanti ada pembagian waktunya kok. Untuk TPS Sosum itu adalah untuk TKA Sosum maksudnya ya, ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Waktunya sama 195 menit. Tapi kalau untuk yang IPC itu sama, ada TKA Saintek sama TKA Sosum. Jadi keempat yang tadi di poin 1 sama poin 2 itu digabung satu, sehingga nanti alokasi waktunya menjadi lebih lama, 285 menit untuk sekali ujian, untuk satu sesi maksudnya ya. Nah, adapun tahapan pendaftaran nih, kalau kalian masih bingung gimana sih cara daftarnya. Nah, yang pertama kalian registrasi dulu nih akun LTMPT-nya. Klik aja nanti linknya ini kayak gini, tinggal dicatat. Kalau kalian udah daftar, verifikasi segala macam, tinggal login tuh ke akun di website ini. Setelah login nanti verifikasi untuk validasi data kalian, data sekolah, data diri, NISN, dan lain-lain. Setelah itu baru nanti sesuai jadwalnya, kalau sudah jadwalnya itu udah masuk ke yang tadi udah Mimi sebutkan itu, kalian baru boleh memilih menu pendaftaran UTBK-nya. Dan dipastikan kalau kalian itu hanya diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN. Atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Jadi intinya cuma bisa memilih 2 prodi doang. Jadi pastikan kalian memilih pilihan yang tepat. Pembayaran di bank itu maksimal paling lambat itu 1 kali 24 jam. Jadi setelah kalian melakukan pendaftaran, kalian kan suruh membayar tuh. Nah, pembayarannya itu 200.000 untuk kelompok Saintek dan Sosum. Kalau untuk IPC itu 300.000. Jadi kalian ya bayar secukupnya ini ya, seperlunya ini. Baru deh nanti kalian mencetak kartu peserta SBMPTN UTBK-nya. Setelah dicetak, baru deh kalian bisa mengikuti UTBK 2022. Dan kesempatan tesnya ini, satu peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali. Jadi tadi kan ada 2 gelombang. Kalian hanya diperbolehkan untuk memilih 1 gelombang aja. Min, apakah ada perbedaan antara gelombang 1 sama gelombang 2? Tentunya ada. Kalian bisa pelajari gelombang 1, gelombang 2 di UTBK tahun sebelumnya ya. Hasil tes yang kalian terima itu adalah bersifat individu, yang artinya hanya kalian saja yang tahu yang memiliki akun itu. Jadi orang-orang itu nggak bisa ngeliat nih, si A masuk univ mana nih, nggak bisa. Jadi pengumumannya itu hanya bisa dilakukan ketika kalian login akun dari LTMPT-nya gitu. Nah, sebenarnya segitu aja sih untuk panduan singkat terkait panduan UTBK 2022. Kalau emang nanti ada yang mau ditanyakan atau kalian masih ada yang bingung, kalian boleh aja langsung diskusi di kolom komentar ya, biar teman-teman semuanya yang sedang berjuang di UTBK ini bisa sama-sama saling mensupport dan kalian bisa diterima di universitas pilihan kalian. Amin. Oke, cukup sekian video tentang panduan UTBK 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.